Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Alfiatus Syafa'ah MPD selaku pengampu mata kuliah strategi pembelajaran beserta teman-teman mahasiswa PGMI 3B yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Husna Nur Lailia dan rekan saya Mbak Rismawatul Fadilah akan mempresentasikan dan mendiskusikan tentang materi strategi konstekstual dan strategi kuantum. Dari judul materi tersebut kami menemukan 3 rumusan masalah, yakni yang pertama pengertian dari keduanya, yang kedua kelemahan dan kelebihan dari strategi keduanya tersebut, dan yang nomor 3 yakni langkah-langkah pelaksanaannya. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yakni pengertian dari strategi konstekstual. Apa sih strategi konstekstual itu? Strategi konstekstual itu adalah pembelajaran yang nantinya menekankan antara materi yang akan dipelajari dengan kondisi nyata yang nantinya kondisi tersebut bisa dilihat langsung oleh peserta didik atau bisa dianalisa langsung oleh peserta didik. Artinya nanti kita mencontohkan kepada siswa itu secara langsung dengan bahan ajar yang kita praktekkan atau kita contohkan. Nah, contohnya itu seperti seumpamanya dalam pembelajaran renang gaya kupu-kupu atau renang gaya bebas atau lainnya. Nah, kita langsung mempraktekkan ke lokasi, artinya kita terjun ke tempat berenang atau kolam renang. Nantinya kita akan mencontohkan bagaimana sih gaya renang kupu-kupu itu, bagaimana sih gaya renang bebas itu, seperti itu. Lagi contohnya itu dalam pembelajaran IPA. Kita mempraktekkan seumpamanya organ-organ tubuh manusia yang ada di dalam. Itu kita membawa atau mencontohkan kerangka tubuh manusia kepada siswa. Nah, nantinya siswa itu akan melihat langsung dengan jelas materi yang akan kita sampaikan begitu. Nantinya tujuan dari pembelajaran konstekstual ini supaya anak didik kita itu lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya yakni karakteristik dari strategi konstekstual. Di sini ada 8 poin. Yang pertama itu melaksanakan komunikasi yang komunikatif. Artinya apa? Siswa ini di sini ditekankan kepada siswa lebih aktif daripada gurunya sesuai dengan kurikulum sekarang, yakni kurikulum 2013 yang menekankan kepada siswa supaya siswa itu lebih aktif daripada gurunya. Yang kedua yakni melakukan aktivitas yang signifikan. Signifikan itu artinya penting atau nyata. Nah, artinya di sini aktivitas yang signifikan itu kita memberikan contoh aktivitas-aktivitas yang positif kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari itu. Nah, sesuai dengan pengertian dari konstekstual tadi, artinya kita memberikan contoh nyata yang dapat dilihat kepada siswa, seperti itu. Poin yang ketiga yaitu belajar dengan pengaturan sendiri. Nah, sebagai siswa itu kita harus punya tujuan. Kita mempelajari materi ini tujuannya apa sih? Nah, terus kita buat aturan sendiri. Kita tujuannya apa, terus apa saja yang harus kita pelajari tentang materi ini, apa saja yang kita butuhkan. Nah, nantinya kalau kita belajar mempunyai tujuan, kita nantinya akan menghasilkan suatu pembelajaran yang maksimal, suatu hasil yang maksimal dari materi tersebut, seperti itu. Nah, poin yang keempat di sini yakni bekerja sama. Bekerja sama dalam artian apa? Bekerja sama antara guru dengan siswanya, yang nantinya guru membantu siswa agar lebih memahami materi yang disampaikannya. Kemudian siswa juga membantu membantu mencari contoh di kehidupan nyata mereka agar nantinya dalam proses pembelajaran ini materi yang akan disampaikan itu supaya lebih cepat masuk kepada siswanya gitu loh. Nomor 5 yakni berpikir kritis. Salah nulis ya. Berpikir kritis dan kreatif itu harus dimiliki oleh masing-masing siswa.
Yang nomor 6 yaitu mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Itu sangat penting ya, terutama bagi guru. Guru itu harus memahami karakteristik masing-masing siswanya. Yang nomor 7, mencapai standar yang tinggi. Ini guru perlu sering-sering memotivasi siswanya supaya siswanya itu lebih semangat dalam mempelajari materi yang disampaikan. Artinya guru harus sering-sering memotivasi siswanya. Yang nomor 8 yakni dengan penilaian autentik. Di sini menekankan agar siswa itu mengungkapkan pengalaman yang mereka punya gitu dalam pembelajaran materi tersebut. Yang nantinya atau bisa nanti ketika setelah mempelajari materi tersebut siswa dapat mempraktekkan secara langsung di kehidupan nyata mereka. Selanjutnya yakni strategi pembelajaran kuantum. Apa sih strategi pembelajaran kuantum ini? Yakni suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan membuat proses tersebut menjadi lebih menyenangkan. Nah, dalam strategi kuantum ini mempunyai kerangka pembelajaran atau rencana yang dinamakan konsep tandur. T itu tumbuhkan, A alami, N namai, D demonstrasikan, U ulangi, dan R itu rayakan. Bisa teman-teman lihat nih penjabarannya dari masing-masing pengertiannya itu. Nah, lanjut kepada karakteristik dari strategi kuantum. Di sini ada 10 poin karakteristik dari strategi kuantum. Bisa dibaca nggih? Nah, poin selanjutnya yakni karakteristik dari strategi kuantum. Di sini ada 10 poin nggih karakteristiknya. Bisa teman-teman baca sendiri. Penjabarannya sudah saya jabarkan di dalam makalah. Di situ sudah sangat jelas nggih menurut saya. Nah, dalam strategi pembelajaran itu tentunya masing-masing itu akan memiliki yang namanya kelebihan maupun kekurangannya. Nah, di sini sudah saya jabarkan dengan jelas mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi konstektual. Teman-teman bisa membaca sendiri nggih di PPT maupun di makalah yang sudah saya paparkan. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari strategi kuantumnya. Sudah saya paparkan dengan jelas nggih. Nah, dari kelebihan dan kekurangan dari strategi konstektual, strategi kuantum itu tentunya kita bisa memilih apa strategi apa yang mau kita ajarkan kepada anak didik kita seperti itu. Dengan mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing strategi tersebut. Nah, mengenai langkah pelaksanaannya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Mbak Rismawatul Fadilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk penerapan model pembelajaran konstektual. Di sini saya akan menyebutkan 7 bagian. Nah, yang pertama yaitu guru harus mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa untuk mengembangkan pikirannya. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri maupun menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua yaitu dengan bimbingan guru. Siswa diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau dari pemateri yang diberikan guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat yaitu guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima yaitu guru mendemonstrasikan
ilustrasi atau gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya. Yang keenam yaitu guru bersama siswa melakukan refleksi atas belajar yang telah dilakukan atau atas kegiatan yang sudah dipelajarinya. Yang ketujuh yaitu guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Nah, dari ketujuh langkah tersebut, guru dapat memodifikasi lebih sesuai dengan kelebihannya atau kebutuhan siswa. Namun, diharap jangan menghilangkan beberapa langkah yang sudah ada dengan urutan-urutan yang terpadu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning. Nah, langkah-langkah metode pembelajaran quantum learning antara lain yaitu kekuatan ambag. Apa sih yang disebut ambag? Yaitu apakah manfaat bagiku. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Yang ketujuh, jadikan anak kreatif. Nah, yang kedelapan, melatih kekuatan memori anak. Nah, selanjutnya yaitu langkah pertama yaitu kekuatan ambag. Ambag tadi, apakah manfaat bagiku? Ambag adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara dan akibat-akibat suatu keputusan. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu penataan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran diperlukan penataan lingkungan yang dapat siswa merasa betah dan senang dalam belajar. Yang ketiga yaitu memupuk sikap juara. Langkah ini perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa di kelas. Dan yang keempat yaitu bebaskan gaya belajar peserta didik. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya tersebut yaitu visual, auditoria, dan kinestetik. Pada pembelajaran quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswanya dan janganlah terpaku pada suatu gaya belajar siswa. Yang kelima yaitu membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipakai apabila sebagai aktivitas kreatif ketika siswa tidak hanya bisa menerima tetapi harus bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Dan yang keenam yaitu membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dampak dari membaca adalah siswa akan menambah pemahaman kata, penambahan wawasan, serta daya ingat. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca buku pelajaran, serta buku-buku pengetahuan yang lain. Langkah yang ketujuh yaitu menjadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain.